Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin itu masuk 2 gol, mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik, dimana di laga kemarin Italia tumbang menghadapi Swiss, oke seperti dugaan saya, kemudian Jerman tetap masuk, di undergolnya masuk ya. Jadi seperti itu mengenai dari laga kemarin malam, mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik dari laga-laga sebelumnya. Oke baik, sebelum ke UEFA Euro dan Copa America, saya membahas pertandingan dari Liga Finland Liga. Untuk laga ini mempertemukan Giesentans menghadapi Ginestan ya, menghadapi Eganas. Di laga ini tim yang diunggulkan bisa memenangkan laga, yaitu tuan rumah Ginestan mengepur handicap. Dari peringkat sementara di Liga Finland, di mana Ginestan berada di peringkat 9 dengan meraih 13 poin dari 13 laga. Eganas ini berada di peringkat 12 juru kunci dan meraih 6 poin dari 12 laga. Jadi untuk laga ini dari peringkat sementara ini terpaut cukup jauh ya, tetapi poin handicap itu rendah. Jadi untuk laga ini kita coba di Ekenas menahan handicap. Oke baik, selanjutnya saya membahas pertandingan dari Liga Swedia Superettan. Untuk laga ini mempertemukan Turamo Telbergs menghadapi Oyster ya. Di laga ini tim yang diunggulkan bisa memenangkan laga itu Oyster mengepur handicap. Melihat dari peringkat sementara ini masih awal musim. Tuan rumah Tellerbergs berada peringkat 8, sedangkan tim Damas berada di peringkat 4. Mengenai dari head-to-head pertemuan kedua tim ini, sebenarnya silih berganti memenangkan laga. Jadi untuk laga ini rekomend berada di Tellerbergs menahan handicap untuk analisa skor di over goal. Oke next, selanjutnya masih di Liga Swedia, kita membahas pertandingan Oriete menghadapi Skövde. Di laga ini tim yang diunggulkan bisa memenangkan laga, yaitu Oriete mengepur handicap peringkat sementara ini nampaknya pada papan bawah. Oriete berada di peringkat 15, sedangkan Skövde berada di peringkat 13 ya. Memang benar pada papan bawah. Jadi untuk laga ini rekomend berada di Oriete mengepur handicap untuk analisa skor di under goal. Oke baik, di laga yang keempat masih di Liga Swedia. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Landas Korna menghadapi Östersund. Di laga ini tim yang diunggulkan bisa memenangkan laga dan Landas Korna mengepur handicap. Dari peringkat sementara, Landas Korna berada di peringkat 1 dari Liga Swedia Superettan dengan berada 30 poin dari 13 laga. Sedangkan Östersund ini berada di peringkat 11, cukup jauh, power handicap tapi rendah. Melihat dari laga terakhir, Landskrona mampu menumbangkan Oriete dengan skor 4-3, sedangkan Östersund mampu menumbangkan Dresden dengan skor 1-0. Untuk laga ini rekomendasi berada di Östersund menahan handicap. Oke baik, berikutnya kita membahas pertandingan timnas Jamaika menghadapi Venezuela, di mana Jamaika dan Venezuela berada di grup B. Venezuela berada di puncak klasemen dengan meraih 6 poin, sudah memastikan lolos ke babak berikutnya, sedangkan Jamaika berada di peringkat 4 dengan meraih 0 poin dari 2 laga. Ini laga ketiga. Jadi untuk laga ini, melihat dari 2 laga pertama, Jamaika tumbang menghadapi Ekuador dengan skor 3-1, menghadapi Meksiko tumbang dengan skor 1-0. Sedangkan Venezuela mampu menumbangkan Meksiko dengan skor 1-0, menumbangkan Ekuador dengan skor 1-2. Jadi untuk laga ini rekomend berada di Jamaika menahan handicap, tetapi cenderung di under ya. Untuk laga ini rekomend di under goal untuk laga Jamaika. Oke baik, pertandingan berikutnya di Copa America mempertemukan timnas Meksiko menghadapi timnas Ekuador dari peringkat sementara, di mana Ekuador berada di peringkat 2 dari grup B, sedangkan Meksiko berada di peringkat 3. Dua tim sama-sama memiliki 3 poin, di mana hanya perbedaan dalam skor mencetak gol dan jumlah kebobolan. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri rekomend berada di under goal untuk laga Ekuador dari handicap, Ekuador nahan handicap. Oke next, ini dia laga yang kita tunggu-tunggu, mempertemukan timnas Spanyol menghadapi Georgia. Di laga ini dari timnas Georgia ya, ada 1 pemain tidak akan bermain karena memang akumulasi kartu kuning ya. Oke, terlihat dari head to head, dimana kedua tim ini sudah sempat bertemu pada tahun 2023, dimana pada waktu itu 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama berakhir dengan skor 1-7, sedangkan pertemuan kedua berakhir dengan skor 3-1. Jadi untuk laga ini dimana power handicap cukup tinggi, menandakan laga ini akan mampu dimenangkan oleh Spanyol. Oke, cukup lurus. Jadi rekomend laga ini di handicap dengan mengepur memegang Spanyol. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan timnas Inggris menghadapi timnas Slovakia. Di laga ini tim yang diunggulkan masih timnas Inggris. Jadi untuk laga ini
ada beberapa opsi di mana kedua tim ini sudah sempat bertemu pada tahun 2017 cukup jauh, di mana pada waktu itu kemenangan Inggris dengan skor 2-1. Di mana untuk laga ini 5 kali pertemuan rata-rata gol di bawah ya. Jadi untuk laga ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi under goal mengingat timnas Inggris cukup tumpul di ajang Euro. Oke, untuk laga ini dari handicap masih di timnas Inggris, untuk analisa skor di under goal saja. Oke, baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk lebih lanjut info di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.